Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika minat bersama saya Pak Adam. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang eksponen yaitu tentang penggunaannya ya, yaitu dalam penulisan notasi ilmiah. Nah, sekarang kita akan lanjut lebih dalam lagi yaitu tentang sifat-sifat dari eksponen, di mana sifat ini ya digunakan untuk menyederhanakan dalam perhitungan. Jadi kalau nanti ada perhitungan yang sulit, kita bisa menggunakan beberapa sifat eksponen untuk mempermudah perhitungan. Nah, tentunya ini sudah pernah kalian pelajari ya, harusnya di kelas 9, yaitu apa aja sifatnya. Oke, yang pertama yaitu kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Jadi ini perkalian dua bilangan eksponen, maka nanti tinggal dijumlahin aja pangkatnya ya. Jadi ingat ya, asal bilangan pokoknya harus sama. Yaitu kalau ini sama-sama A ya, baru pangkatnya bisa dijumlah. Kalau dia beda bilangan pokoknya, dia nggak bisa pakai sifat ini ya. Begitupun untuk yang kedua, yaitu pembagian dari dua bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nanti pangkatnya bakal dikurangin ya. Jadi kalau dikali bakal nambah pangkatnya, kalau dibagi dia bakal berkurang pangkatnya ya. Ingat ya, ini dipakai kalau bilangannya sama ya. Yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Jadi A pangkat M dipangkatin N. Maka nanti pangkatnya bakal dikalikan, yaitu M dikali N. Yang keempat, kalau ada dua perkalian terus dipangkatin di luarnya, maka nanti bakal kebagian pangkatnya masing-masing, jadinya A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, kalau bentuknya pembagian, ya ini mirip aja ya, yaitu bakal masing-masing punya pangkat seperti itu ya. Yang keenam, kalau ada suatu bilangan berpangkat 0, maka dia hasilnya selalu satu ya, kayak 100 pangkat 0, 10 pangkat 0, min 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nomor 7, kalau 0 pangkat N, artinya 0 pangkat sesuatu ya, maka nanti hasilnya juga 0 ya. Asalkan N-nya jangan juga 0. Yang kedelapan, nah ini yang cukup penting. Kalau ada bilangan yang pangkatnya negatif, bisa kita ubah ke pangkat positif, jadi ke bawah ya. Jadi seper A pangkat N. Berlaku juga kalau dia ada A pangkat N, kita ubah ke bawah, maka dia bakal jadi pangkatnya negatif. Intinya sifat yang kedelapan ini, kalau dia berubah tempat dari atas ke bawah, maka tandanya bakal berubah tanda. Yang kesembilan, kalau ada bilangan berpangkat terus ada akar, maka bisa diubah ke bilangan berpangkat. Nah, perhatikan, yang di dalam akar itu pangkatnya di atas, yang di luar akar di bawah ya. Jadi M per N. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 9 sifat yang saya paparkan ya. Jadi dilancarkan sifat-sifat ini dan penggunaannya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh dalam penggunaan sifat-sifat itu ya. Hitunglah. Nah, ini suruh hitung ya. Berarti nanti ya kalau disuruh hitung pasti ya dikali-kali atau ditambah-tambah gitu. Hasil akhirnya berapa ya. Oke, kita jawab. Nah, pasti ini sifat yang tadi ya. Kita pakai ya. Nomor 1. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 5. Ini kalau kita pangkatin masing-masing pasti bakal banyak banget. Maka ini bisa kita gunakan sifat yang pertama. Kenapa yang pertama ya? Karena ini bentuk perkalian dan udah sama bilangan pokoknya, sehingga kita bisa langsung jumlahin aja pangkatnya. Jadi 6 tambah 3 ditambah min 5. Sehingga hasilnya sama dengan 6 tambah 3, 9 kurang 5, 4 ya. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, kalau kita hitung 3 kali 3 kali 3 kali 3, yaitu 81.
Nah, seperti itu ya. Jadi lebih mudah menggunakan sifat, baru nanti di terakhirnya kalau udah sederhana dihitung ya. Sifat yang kedua, bukan, contoh yang kedua. 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0. Nah, ini kita nggak bisa pakai contoh yang pertama ya, beda ya. Kenapa beda? Dan kenapa nggak bisa pakai sifat? Karena ini operasinya pengurangan dan penjumlahan. Jadi kalau ada kayak gini, jangan kalian, wah hasilnya nih 2 pangkat 4 dikurang 2 ditambah 0. Nggak kayak gitu ya. Itu kalau kayak gitu dia bentuknya perkalian kayak yang nomor 1 nih, pangkatnya dijumlah. Tapi kalau yang dua, ini cara ngitungnya dihitung sendiri-sendiri ya kalau gampang ya. Nah ini kebetulan gampang ya. Jadi ini nggak bisa pakai sifat nomor 1 ya, karena dia operasinya bukan perkalian. Sehingga ini hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 0, ini sifat nomor 6, ini 1. Sehingga hasilnya adalah 16 kurang 4, 12 tambah 1, 13. Itu yang nomor 2. Nomor 3, 2/3 pangkat min 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat nomor 8 dan nomor 5 ya. Nah, di sini lebih enak. Nah, perhatikan ya. Kalau ada pangkat negatif itu lebih enak diubah ke pangkat positif ya. 2/3 di luarnya ada pangkat minus. Nah, si minusnya bisa kita masukin. Ini kalau pangkat minusnya dimasukin ke dalam, dia bakal kebalik pecahannya ya, 3/2. Nah, ini pangkatnya udah nggak ada minusnya gitu ya. Atau kalian bisa langsung pakai sifat nomor 5 boleh ya, langsung ke pangkatin ke dalam. Tapi lebih enak atau lebih bagus tuh kayak gini ya. Kalau ada pangkat negatif, masukin ke dalam, pecahannya jadi kebalik. Negatifnya hilang, baru kita pangkatin. Jadinya 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Sehingga hasilnya 9/4 segitu ya. Nah, kalau kita pakai langsung nomor 5 itu hasilnya gini ya. 2 pangkat min 2 dibagi 3 pangkat min 2. Sama dengan kan ini 1/4 dibagi 1/9. Nanti ini dikali cara SD gitu ya. Jadi 9-nya ke atas, 4-nya ke bawah. Nah, gitu ya. Sebenarnya lebih enak pakai kayak ini contoh yang ini ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nah, 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dibagi 5 kali 2 pangkat 7. Nah, ini boleh kalian hitung sebenarnya langsung. Tapi lebih enak pakai sifat ya. Nah, perhatikan 5 pangkat 3. Di bawah ada 5 pangkat 1. Karena pembagian, pangkatnya jadinya dikurang. Jadi 3 kurang 2. 2 pangkat 4 ketemunya 2 pangkat 7. Nah, ini bebas ya. Kalian kalau mau ditaruh di atas boleh hasilnya, tapi ini lebih bagus dijadiin ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena lebih besar yang bawah pangkatnya ya. Jadinya 7 dikurang 4. Kalau mau nulis di atas juga boleh, pasti nanti nulisnya di 2 pangkat 4 kurang 7 ya. Nanti pangkatnya negatif. Nah, ini kalau kita jadiin kayak gini, pangkatnya pasti jadi positif ya. 3 kurang 2 itu 1, 7 kurang 4 itu 3. Nah, gitu ya. Jadi kalau langsung kayak gini, hasilnya bakal langsung bagus ya, 5/8. Jadi pilih pangkat positifnya ada di atas atau di bawah kalau dia bentuknya yang seperti nomor 4 ya. Nomor 5. Nah, ini langsung aja ya. Sesuatu pangkat 0 itu pasti ya 1 hasilnya ya. Seperti itu contoh-contohnya ya. Oh, masih ada lagi yaitu nomor 6. Nah, ini pakai tadi ya. Sama dengan kita kalau bentuk pecahan lihat pangkatnya gedean atas atau yang bawah untuk bilangan pokok yang sama. Yang ini 3-nya pangkat 1, ini pangkat min 2, kan gedean atas ya. Jadi 3-nya bakal di atas. Untuk 2 gedean min 3 atau min 6. Oh, itu ternyata gedean yang atas juga ya. Jadi 3-nya ada di atas, 2-nya juga bakal di atas. Jadi pangkat yang besarnya ada di atas. Baru kita pindahin jadi 1 dikurang min 2 ya.
Yang ini juga 2 pangkat min 3 dikurang min 6. Jadi sama dengan 1 ditambah 2, 3 pangkat 3. Ini jadi 2 pangkat 6 kurang 3. 6 kurang 3 itu 3. Jadinya 27 kali 8. Sama dengan 565. 216 ya. Kayak gitu ya. Jadi kita pilih pangkat yang terbesar untuk bentuk yang pecah-pecahan kayak gini ya. 3/2 sama setengah nih untuk yang 4 ya. Gedean atas sama bawah. Gedean yang atas maka 4-nya di atas. Min 1/3 sama 7/3 gedean mana nih pangkatnya? Gedean yang atas juga ya. Nah jadi yang 4 itu 3/2 dikurang setengah. Yang ini min 1/3 dikurang min 7/3. Oke, ini karena bentuk pecahan, perhatikan pecahannya udah sama belum ya. Kalau udah sama boleh langsung dikurang atau ditambah. Nah ini udah sama, jadinya 4 pangkat 3 kurang 1, 2/2 itu 1. 3 pangkat, nah min 1 ditambah 7 ya. Ini pecahannya udah sama, boleh dikurang langsung. 7 kurang 1 itu 6, 6 bagi 3, 2. Jadi hasilnya 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, nomor 8 nih. Cara ngerjainnya enakan dari dalam dulu, baru nanti dipangkatin 2 yang luar ya. Walaupun boleh aja kalian pangkatin 2 langsung semua itu, tapi bakal lebih ribet. Jadi lebih enak kita kerjain yang dalam dulu ya. 9 pangkat watt sama 9 pangkat 5 gedean yang bawah ya. Jadi 9 pangkat 5 kurang 4. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat min 3 gedean yang atas ya. 2 pangkat 2 kurang min 3. Nah ini kalau udah lancar mah langsung aja ya, nggak perlu ditulis kayak gini, langsung aja hasilnya ya. 2 pangkat 5 kayak gitu ya. 2 pangkat 5 per 9 pangkatin 2. Jadi sama dengan, nah ini pangkatnya ketemu jadi 2 pangkat 10 per 9 pangkat 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 10 itu 2 pangkat 5 itu 32, 32, 1024 ya. 1024 per 81. Nomor 9, nah ini pangkatnya negatif ya. Tapi kita kerjain dulu isinya kayak yang nomor 8. Nah ini kita langsung aja ya. 2 pangkat 12 sama 2 pangkat 9 gedean yang atas. Jadinya 12 kurang 9, 3. Ini langsung kita hitung. 3 pangkat 4 ketemu 3 pangkat 5 gedean yang bawah. Jadi 3 pangkat 5 kurang 4, 1. Pangkat min 2. Berarti sama dengan, nah ini hitung dulu 8 per 3 ya. Pangkat min 2. Minusnya masukin ke dalam, pecahannya jadi kebalik. Minusnya hilang, baru kita pangkatin. 3 pangkat 2 per 8 pangkat 2 sama dengan 9 per 6, 4. Oke, ini hasilnya kayak gini aja ya. Nggak perlu koma-koma ya, hasilnya kayak gitu. Oke, yang ini, nah ini bentuk akar ya. Bentuk akar kita ubah ke pangkat dulu. Jadinya 32 pangkat. Nah ini yang di dalam jadi di atas, yang di bawah jadi bawah. Nah ini kalau kita pangkatnya 2/5 pasti ribet. Jadi si 32-nya diubah jadi 2 pangkat 5. Ketemu 2/5. Nah ini kan jadi dikaliin ya. 2 pangkat 5 dikali 2/5. 5-nya coret. Jadi sama dengan 2 pangkat 2, 4. Oke, seperti itu ya untuk contoh-contohnya. Nah, ini ada tugas. Ini bisa kalian kerjakan berdasarkan sifat-sifat yang udah kita jabarin tadi. Dan perhatikan ya, setiap pangkatnya apakah operasinya bisa digunakan di sifat-sifat atau enggak. Oke, kayak gitu aja. Terima kasih dan jangan lupa dicek hitung-hitungannya. Kalau ada yang salah, diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.